Semangat pagi, apa kabar semuanya? Kembali lagi berjumpa dengan saya, Guru Sawit. Kali ini kita akan membahas mengenai kastrasi. Nah, kalau kita lihat dari gambar sawit di dalam video ini, kita bisa melihat bahwa sawit ini sudah lama tidak dirawat. Kita lihat dari piringannya yang baru saja dibuka, dan jika dilihat ini adalah areal yang tergenang awalnya. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita menghadapi kondisi sawit seperti ini? Maka para petani sawit, kita akan membahas itu, ya. Apa tahapan-tahapan untuk kembali membuat sawit ini kembali sehat? Nah, yang pertama sekali adalah sudah pasti akses ke pokok harus dibuka terlebih dahulu. Apa itu? Pasar pikulnya kita buka, piringannya pun kita buka. Sehingga orang bisa masuk untuk merawat pokok tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ketika sudah terbuka piringan, maka yang kedua adalah kita harus melakukan sanitasi. Sanitasi itu maksudnya adalah kegiatan memotong semua buah yang busuk, ya, bunga mati, bunga kering, dan pelepah kering. Pelepah mati, terutama pelepah dasar seperti yang ada di gambar, termasuk melakukan pekerjaan garuk piringan. Tujuan sanitasi ini apa? Jadi Bapak-Bapak sekalian, tujuan sanitasi ini adalah membersihkan pokok dari buah busuk dan pelepah kering. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempermudah proses panen dan kutip berondolan nantinya. Nah, kemudian yang menarik juga, kalau kita lihat dari gambar ini, video ini, yang paling penting adalah sawit ini tidak pernah dilakukan kastrasi mulai dia tumbuh. Padahal kastrasi itu sangat penting. Jadi kastrasi itu merupakan pekerjaan yang punya tujuan. Yang pertama adalah mengalihkan nutrisi yang awalnya dari pertumbuhan generatif kita fokuskan ke pertumbuhan vegetatif. Nah, yang kedua, pokok sawit yang dikastrasi itu cenderung lebih kuat dan seragam dalam pertumbuhannya. Yang ketiga, para petani sekalian, maka dengan dilakukan kastrasi, maka pertumbuhan buah menjadi lebih besar dan seragam beratnya. Mengapa? Karena kita mengharapkan vegetatifnya sudah besar. Apa itu vegetatifnya? Yaitu batang, daun sudah besar, sehingga nanti buahnya pun akan besar. Yang keempat, tujuan dari kastrasi adalah menghambat perkembangan hama dan penyakit. Contohnya apa? Contohnya tirataba, marasmius, tikus, dan lain sebagainya.
Nah, jadi setelah dilakukan kastrasi, kalau kondisi sawit begini itu satu paket, sanitasinya iya, kastrasinya iya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Maka selanjutnya yang dilakukan adalah kalau dia ada areal tergenang, maka keluarkan dulu airnya. Ya, dengan cara kalau belum ada parit lapangan atau parit field drain bisa dibuat. Atau jika biaya cukup mahal, bisa dibuat ditimbun piringannya sehingga posisinya tinggi. Nah, itu tahapan berikutnya. Selanjutnya, para petani sekalian, solusi berikutnya adalah lakukan pemupukan ekstra. Mengapa? Karena sawit ini sudah lama tidak terawat. Apa yang kita berikan? Berikan dulu urea, nitrogen, unsur hara nitrogen, supaya daunnya kembali pulih, kembali hijau, sehingga dapat berfungsi secara optimal. Nah, kemudian jika lokasi kebun kita ini dekat PKS, bisa juga kita memberikan yang namanya adalah bahan organik. Itu sangat penting. Demikian langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam merehabilitasi kondisi pokok yang sudah lama tidak terawat. Dalam kondisi normal, kastrasi dan sanitasi ini sebenarnya dilakukan sejak umur 22 bulan. Mengapa? Karena umur 22 bulan itu bunga sudah mulai muncul. Dan kapan berakhir? Berakhirnya adalah ketika 6 bulan sebelum kita panen. Contoh, jika kita ingin panen umur 36 bulan atau 3 tahun, maka umur 30 bulan stop kastrasi. Tetapi kalau saat sekarang ini udah banyak varietas unggul yang umur 30 bulan siap panen perdana, maka kita stop kastrasi itu umur 26 bulan. Harapannya bunga di umur 26 bulan akan dipanen pada 6 bulan berikutnya. Demikian tahapan-tahapan rehabilitasi pokok dari saya. Silahkan komentar di video dan kita berdiskusi. Semoga bermanfaat dan para petani sawit di Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Salam planter.